sini kita lihat ini adalah merupakan penanda grid. Jadi ini untuk memudahkan untuk pengambilan data magnetik dan graviti. Struktur benteng Gunung Biram ini merupakan denah bujur sangkar persegi. Jadi untuk memudahkan perekaman data geofisikanya, kita membuat lintasan sebanyak 144 lintasan. Jadi intervalnya itu kurang lebih kerapatannya 2 meter. Kita lihat sendiri kerapatannya 2 meter. Ini untuk memudahkan detail dari anomali yang diduga kita dapatkan dari aplikasi metode magnetik dan graviti itu sendiri. Jadi untuk memudahkan, karena kita berada dalam situs cagar budaya yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Jadi metode yang kita gunakan itu sangat sederhana untuk melakukan penanda, yaitu berupa sudut atau tusuk sate yang diberikan tanda seperti bendera. Memudahkan kita untuk pengukuran magnetik dan gradometer. Jadi kita lihat sendiri intervalnya 2 meter, 1, 2, 3, 4. Jadi ini sudah 4 lintasan. Jadi ini sudah ada 4 lintasan. Kenapa kita buat seperti ini? Jadi kita tidak memberikan tanda yang permanen. Jadi lantai atau dasar dari tapak benteng ini tidak terganggu oleh aktivitas penelitian. Kita lihat bersama bahwa benteng Gunung Biram berdenah bujur sangkar, akan tetapi di dalamnya juga terdapat denah yang hampir berbentuk bujur sangkar. Akan tetapi berdasarkan ekskavasi penyelamatan tahun 2006, belum ada indikasi struktur yang dikatakan kompak yang merupakan existing dari struktur yang kita lihat di dalam benteng ini. Susunan binaan untuk benteng Gunung Biram ini merupakan perpaduan antara batu vulkanik dan batu sungai. Bisa kita perhatikan, ini seperti ini merupakan jenis batuan vulkanik. Sedangkan ada beberapa batu juga seperti batu ini merupakan batuan jenis batu sungai. Jadi dikombinasi antara batuan vulkanik dan batu kali atau batu sungai. Nah, hal yang menarik atau spesi yang biasanya terdiri dari kapur, tanah liat dan pasir. Kemudian juga ada proses pembakaran pada saat itu. Jadi kita bisa lihat cukup halus, untuk kita bisa lihat ketebalannya dan bagaimana pengerjaannya juga dilakukan dengan cukup rapi. Dan ini menandakan bahwa teknologi pada masa itu sudah sangat tinggi meskipun dilakukan dengan cara yang sederhana. Nah, kita lihat di sini ada semacam batuan lepas yang berada di dekat struktur bagian dalam yang merupakan umpak batu yang pada saat itu digunakan sebagai penyangga struktur yang terbuat dari kayu. Jadi ini merupakan ciri atau indikasi bahwa permukaannya telah terjadi keausan atau halus karena mungkin gesekan dari benda seperti kayu. Jadi kita bisa lihat jejak gesekan antara batuan dengan struktur lain seperti kayu. Jadi terjadi perbedaan permukaan. Di sini ada yang kelihatan lebih halus karena gesekan dengan kayu atau benda atau struktur di luar dari batu. Nah, ini merupakan ciri bangunan tradisional di mana benteng difungsikan juga sebagai tempat ibadah. Nah, kita lihat sendiri masyarakat sampai saat ini juga memberikan istilah untuk benteng Gunung Biram ini adalah masjid dan benteng Gunung Biram. Nah, kalau berdasarkan kajian arkeologis dan sisi arsitektur, tipe benteng Gunung Biram ini sangat unik karena memilikinya di orientasi arah timur laut itu ada pintu tangga masuk. Kalau kita hubungkan dengan fungsi sebagai pertahanan dan sekaligus sebagai tempat ibadah, di sisi timur benteng itu sendiri terdapat aliran sungai. Aliran sungai bisa kita lihat. Aliran sungai itu juga menyediakan
air bersih yang bisa difungsikan sebagai tempat untuk menyucikan diri sebelum melakukan ibadah di masjid. Dan ya, kita lihat di sini ada aliran sungai dari hulu Lembah Selawa. Itu nanti akan di hilirnya itu akan bertemu dengan sungai besar di bawah. Nah, kenapa pintu masuk dari benteng ini berada di sisi timur laut? Karena akses untuk mengambil air bersih jaraknya sangat dekat dengan sungai yang mengalir di sisi utara, di sisi timur. Ciri arsitektur benteng Gunung Biram ini sama dengan benteng-benteng lain yang ada di Aceh, yaitu sedikit lebih miring ke dalam. Kemudian juga susunannya itu terbuat dari beberapa sumber daya alam yang tidak jauh dari tempat. Ada hal yang menarik yang kita jumpai pada saat pelaksanaan kegiatan ini. Setelah kita melakukan observasi, pengamatan, baik secara mikro dan makro, situs ini ternyata memiliki beberapa kompleksitas. Pertama, dari sisi geomorfologi, ada indikasi bahwa penempatan benteng ini memang telah mempertimbangkan yang disebut dengan kearifan lokal. Jadi letak benteng Gunung Biram ini sendiri pas berada di atas sebuah landaian, dalam artian terdapat gundukan yang merupakan proses hasil aktivitas geologis waktu itu. Jadi di sisi barat dari benteng Gunung Biram ini terdapat skap, yaitu sebuah patahan yang merupakan hasil dari aktivitas geologis. Jadi bukan sebuah struktur artifisial atau buatan manusia. Dan yang kemudian hal juga yang menarik ketika kita melihat di sisi utara benteng, itu kita bisa melihat Gunung Selawah dengan sangat jelas. Jadi kalau secara makrokosmos, ini diduga masih ada keberlanjutan tradisi sebelumnya, apa yang kita lihat saat ini. Jadi kita bisa melihat menarik garis lurus antara puncak Gunung Selawah yang merupakan sebuah struktur alam yang sangat tinggi yang berada di ketinggian, juga dengan benteng Gunung Biram ini. Kalau kita tarik garis lurus, itu memang sudut di timur laut itu sangat presisi dengan ujung benteng Gunung Selawah. Jadi itu juga leluhur kita juga mempertimbangkan aspek-aspek presisi atau teknologi dari sebuah pembangunan benteng dengan menyediakan orientasi alami, yaitu penanda gunung. Jadi bisa kita lihat, kita tarik garis lurus seperti itu. Ya, jadi ini adalah sebuah proses determinasi lingkungan terhadap penempatan struktur cagar budaya. Jadi faktor-faktor kearifan lokal memang sangat menentukan sebuah struktur itu bisa bertahan sampai saat ini. Jadi kalau kita lihat persentase volume keutuhan dari benteng Gunung Biram ini masih sangat layak untuk bisa kita rekonstruksi ke depannya. Jadi karena strukturnya masih sangat jelas dan masih bisa kita rekonstruksi. Nah, nanti kita akan combine dari laporan-laporan sejarah, kemudian juga rekan-rekan kita dari Unsia, Teknik Geofisika dan Geofisika itu akan menyajikan data-data berupa hasil perekaman metode magnetik dan grafiti. Nanti akan tersaji data yang bisa kita modelkan. Jadi anomali-anomali yang didapatkan baik secara makro dan mikro itu akan tersaji, dan kita akan combine dengan data arkeologis yang akhirnya nanti menjadi rujukan untuk kita melakukan langkah atau upaya pelestarian ke depannya. Nah, ini kita sedang melewati dugaan pintu masuk dari benteng Gunung Biram. Ya. Jadi kalau kita melihat, berarti pintu masuk ini berarti tidak mungkin akan bisa kita lewati tanpa adanya tambahan struktur lain berupa tangga kayu. Jadi ini kita duga sebagai pintu masuk dari benteng Gunung Biram. Kenapa di sini posisi kelihatan perubahan struktur yang sifatnya
mudah untuk kita lewati dengan menambahkan struktur kayu, yaitu berupa persediaan air bersih di sisi timur. Nah, saat ini saya sedang melewati sebuah runtuhan. Jadi sebenarnya dugaan kami ini bukan sebuah jalur masuk, tapi ini adalah sebuah runtuhan dari sudut struktur benteng. Kalau kita lihat dari referensi sejarah bahwa pada masa itu memang terjadi kontak. Nah, kita lihat sama dengan seperti yang di dalam tadi. Kita lihat di sisi barat benteng, ini adalah dinding luar benteng, dan agak miring ke dalam. Dan kemudian ini adalah spesi atau campuran semen yang teknologinya digunakan pada saat itu, dan masih cukup terawat. Nah, namun dari sisi konservasi, ini kedepannya ada langkah-langkah upaya untuk kita lakukan konservasi pada benteng ini, karena di sini juga sudah mulai banyak ditumbuhi lumut dan jamur. Kita sekarang berjalan di sisi barat benteng. Nah, di sisi barat ini kita lihat sendiri terdapat skap, yaitu patahan perkampungan. Oke, saya sedang berada pada sudut barat laut benteng Gunung Biram. Nah, di sisi barat benteng ini terdapat kompleks pemakaman yang masyarakat setempat menyebut dengan makam Tengku Musa atau Syekh Tuh Biram. Dan masyarakat menduga bahwa beliaulah yang membangun benteng Gunung Biram tersebut. Nah, kita berada di sisi selatan benteng. Nah, kita lihat beberapa batuan-batuan lepas yang merupakan bagian dari struktur benteng Gunung Biram. Hal ini bisa terjadi karena juga faktor alam. Faktor alam, kemudian lingkungan juga erat kaitannya dengan faktor manusia itu sendiri. Jadi, seiring zaman berlalu, usia mengalami penurunan kualitas. Jadi semakin lama semakin rapuh, dan akhirnya bisa menyebabkan beberapa batuan penyusun ini bisa terlepas dari strukturnya. Nah, hal yang menarik yang bisa kita amati di sini bahwa belum ada pemilihan batu, dalam artian kalau kita melihat dari sisi bangunan, biasanya bangunan batu-batu besar itu berada di bagian bawah sebuah struktur. Nah, kita bisa lihat di sini ternyata dipasang dengan secara random atau acak, karena terkadang batuan besar berada di tengah, batuan besar berada di atas, bahkan batuan besar berada di bawah. Nah, kalau biasanya posisi bawah karena memiliki beban yang berat, sedangkan di bagian atas itu khusus untuk batu-batu yang berukuran kecil. Nah, kita lihat di sini beberapa tanaman keras yang sifatnya sudah lapuk, sudah tidak tumbuh lagi, namun ini juga sangat berpengaruh besar terhadap kerusakan sebuah struktur, karena akar-akar yang sifatnya masif tunggal ini dapat mengangkat struktur atau batu tersebut dari spesinya. Nah, ini sudah banyak kelihatan, ternyata akar-akar pohon ini juga merupakan sumber atau faktor kenapa runtuhnya beberapa bagian struktur dari benteng Gunung Biram. Untuk di sudut benteng di sisi timur, nah ini adalah merupakan bagian dari sudut benteng yang sudah terlepas dari spesinya, strukturnya. Nah, kita bisa melihat di pengerjaan. Jadi ini merupakan bentuk yang sifatnya bukan batu alam, akan tetapi
sifatnya buatan manusia atau artifisial. Jadi tetap menggunakan bahan alam, tapi sebagian telah dikerjakan anastilosis, memudahkan kita untuk merekonstruksi ulang karena bentuk sudut ini juga mengikuti bentuk existing dari sudut benteng ini. Nah, indikasi ini juga kita lihat di beberapa sudut benteng bentuknya juga menyudut seperti ini. Berdasarkan data erupsi terakhir yang terjadi di Selawa tahun 1969 merupakan erupsi terakhir yang terjadi di kawasan ini. Jadi hampir semua pemukiman termasuk cagar budaya ini terkena imbas dari erupsi Gunung Lembah Selawa pada tahun 1969. Nah, ini kita berada di sudut timur laut benteng, dan kita lihat di sini terjadi runtuhan, beberapa struktur telah melesak dan turun ke bawah. Ini indikasi ini bisa kita lihat bahwa terjadi kontak terhadap struktur benteng ini. Ya, kami menduga bahwa ini bisa terjadi mungkin karena faktor alam dan faktor manusia. Kalau faktor alam biasanya untuk erupsi terkadang didahului dengan gempa-gempa, tremor, kemudian juga pada saat kontak dengan manusia juga karena kontak dengan kolonial Belanda. Situs Benteng Gunung Biram saat ini telah mendapatkan fasilitas pelestarian dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh berupa penempatan juru pelihara, satu orang yang kita tempatkan di tempat ini dan merupakan penduduk sekitar. Jadi juru peliharanya ada satu, kemudian kita lihat kita pasang fasilitas perlindungan berupa informasi situs yang menandakan bahwa struktur cagar budaya Benteng Gunung Biram adalah bagian dari objek pelestarian cagar budaya. Jadi di sebelah kanan ini nomenklatur situs, sedangkan di sebelah kiri adalah papan informasi terkait dengan Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Ya. Jadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh, Wilayah Kerja Aceh dan Provinsi Sumatera Utara saat ini concern terkait dengan keberadaan situs dan cagar budaya yang memang wajib dilindungi, dilestarikan oleh pemerintah. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010, kebijakan pelestarian yang dulunya merupakan sentralistik sekarang berubah menjadi desentralistik. Jadi peranan pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten maupun kota sangat berperan penting dalam hal melakukan pelestarian cagar budaya. Jadi porsi masyarakat, publik secara luas dan pemerintah daerah, bahkan seluruh stakeholder dalam hal ini lembaga swadaya masyarakat, kemudian aktivis budaya, diharapkan bahu-membahu untuk melestarikan cagar budaya yang ada di Provinsi Aceh.